Kuliah mandiri di Turki itu bukan buat semua orang. Dan justru karena itu banyak yang gagal, stres, bahkan nyesel di tengah jalan. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas gimana caranya kuliah di Turki. Dan kita nggak mau jual mimpi aja. Kita akan bantu kamu jujur ke diri sendiri. Kamu tuh cocok atau enggak sih kuliah mandiri di Turki? Kalau setelah video ini kamu tetap mau lanjut, berarti kamu orang yang siap mental dan siap tanggung jawab. Jadi kalian udah tahu kan, tujuan video ini sederhana. Supaya kamu nggak salah jalur dari awal. Karena masalah terbesar kuliah mandiri di Turki itu bukan bahasa, bukan uang, bukan Turki, tapi mindset yang keliru. Apa itu kuliah mandiri? Kuliah mandiri artinya kamu mengurus semuanya sendiri atau mandiri secara sendiri. Mulai dari pilih kampus, daftar online, bayar semester, urus visa, sampai bertahan hidup di negara orang. Gak ada beasiswa bulanan, gak ada mentor yang selalu pegang tangan kamu, nuntun kamu. Nah, kita mau bahas nih kesalahan persepsi orang Indonesia terkait kuliah mandiri. Banyak orang Indonesia salah paham, dikiranya kuliah mandiri itu tinggal bayar, langsung beres. Terus kayak seperti sekolah di Indonesia, terus ya tinggal ikutin alurnya segala macam, ada yang ngurusin semuanya. Jadi kita tinggal terima beres segala macam. Padahal realitanya nggak kayak gitu. Kita harus lebih aktif. Kita harus baca dengan detail peraturannya. Kita harus berani nanya juga. Dan kita juga harus siap salah dan koreksi. Kalau kamu terbiasa disuapin atau terbiasa diurusin, kayaknya itu bakal berat deh. Makanya dari sekarang kita harus belajar. Gimana caranya kuliah mandiri, nanti akan kita bahas semuanya. Masuk ke chapter berikutnya, siapa yang cocok kuliah mandiri? Kamu cocok kuliah mandiri di Turki kalau kamu pertama, mandiri dalam mengambil keputusan. Gak panikan saat ada masalah, mau belajar sistem baru, bisa mengatur keuangan, siap hidup sederhana di awal. Banyak mahasiswa mandiri yang sukses. Bukan karena mereka pintar, tapi karena mereka tahan banting. Mereka nggak nunggu diselamatkan, mereka cari solusi. Nah, sekarang kita masuk ke segmen siapa yang nggak cocok untuk kuliah mandiri. Nah, ini penting nih. Jujur, nggak semua orang cocok untuk bisa kuliah mandiri. Kamu nggak cocok kuliah mandiri kalau gampang panik, nggak suka urusan administrasi, butuh selalu ditemenin, nggak siap jauh dari keluarga, atau berharap semuanya instan. Ini bukan berarti kamu lemah. Ini berarti kamu punya jalur lain yang lebih pas. Lebih baik sadar sekarang daripada hancur di tengah jalan. Nah, kita masuk ke chapter selanjutnya, realita biaya dan kehidupan. Jujur soal biaya ya. Kuliah mandiri di Turki lebih murah dari banyak negara lain, tapi bukan gratis loh. Di awal kita perlu nyiapin pertama uang semester, tempat tinggal, uang biaya hidup untuk beberapa bulan. Kalau kita berangkat dengan uang pas-pasan, bahkan tanpa rencana finansial, mental kita bakal diuji sih. Jadi kita akan adaptasi, di satu sisi juga harus mikir cari untuk penghidupan atau bulanan expense. Di sini saya pribadi selaku konsultan dan juga alumni Turki pengen ngajak kita sadar, kira-kira kita bisa kuliah mandiri atau entah nanti diurusin atau bagaimana. Kuliah mandiri bukan jalur cepat sebenarnya, tapi jalur bertumbuh. Nah, ini poin yang penting pengen saya sampaikan juga. Kalau kita tipe yang mau belajar pelan tapi konsisten, siap berdiri di kaki sendiri, ada masalah kita hadapin sendiri. Dan kalau kita mau membangun masa depan jangka panjang, kita mau belajar, kita mau beradaptasi, melawan semuanya segala macam dengan diri sendiri gitu, gak bergantung sama orang, maka jalur ini sangat layak untuk kamu yang mau ngambil. Karena pengalaman aja ketika kuliah di Turki ya khususnya, itu banyak orang yang lebih survive ketika mereka ngurusin semuanya sendiri. Karena mereka sudah berjuang di awal dan juga secara mental mereka sudah siap, bahkan menghadapi tantangan-tantangan, bahkan mereka ngurus semuanya sendiri. Jadi kedepannya mereka bisa lebih survive, bahkan beradaptasi dengan teman-teman Turki, bahkan dengan lingkungan di Turki. Apa aja yang bakal kamu pelajari di series ini? Nah, di series ini kita akan dampingin kamu lewat video dari persiapan di Indonesia,
daftar kampus, pembuatan visa, nanti keberangkatan di bandara, check-in segala macam, sampai resmi jadi mahasiswa di Turki. Nah, ini bukan teori aja nih ya, tapi pengalaman di lapangan karena kita udah sering banget ngurusin pelajar dari mulai keberangkatan sampai kedatangan di sana, sampai settle KMR di sini. Kita akan bahas tuntas nih, jadi jangan kelewatan video-video yang bakal kita buat ini, bongkar kuliah mandiri di Turki. Setelah ngelihat video ini, kamu ngerasa ini berat, tapi gue mau coba. Berarti kamu sudah satu langkah lebih siap. Di video selanjutnya, kita akan bahas peta besar proses kuliah mandiri dari nol sampai berangkat. Pelan tapi pasti, jadi stay tune ya. Mandiri tapi tidak sendirian gitu ya. Jangan lupa like, comment, and share. Nanti kita juga akan berikan beberapa PDF atau e-book kiat-kiat kuliah mandiri di Turki. Bahkan nanti video ini kalian bisa share ke teman kalian yang mau kuliah mandiri. Tetap dukung konten Misafir Education dengan nyalakan tombol subscribe di YouTube kita. See you on top.